pengen menyembah bersama dengan semua tim musik setiap minggu. Lah Tuhan, buat aku seperti Daud Tuhan, yang mempunyai pujian yang selalu menyenangkan hatimu. Itu kerinduan saya. Makanya tiap kali ada waktu penyembahan, saudara, itu waktu yang saya paling suka. Kenapa? Saya masuk bersama dengan Tuhan dan alami semua yang luar biasa. Amin. Saya berdoa biasakan diri saudara, ada penyembahan yang sangat luar biasa sampai hadirat Tuhan kuat. Dan itulah membuat pendeta khotbahnya gampang. Sebab di mana ada hadirat Tuhan, sebenarnya kekuatanmu kecil, kekuatan Tuhan yang besar yang sedang kerja. Amin. Setiap kali Tuhan hadir, kita tidak mengeluarkan banyak kekuatan dan effort, tetapi kekuatannya yang bekerja. Sebab pendeta kemampuannya gak seberapa. Pendeta gak bisa mengubah orang, tapi Tuhan Roh Kudusnya bisa mengubah orang. Amin. Karena itu saya selalu berharap pada Dia. Tuhan, Kau tahu aku punya banyak kekurangan, gak cukup kuat, tapi Engkau lah Roh Kudus yang sangat kuat. Tiap kali Kau datang akan mengubah hidup kami. Kita buka Matius 11 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11. Matius 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-11. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Hari ini Pak kita di-sharing bagus, bahwa bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan, yang melakukan mujizat, bernubuat, mengusir setan, itu orang yang terutama. Bahkan bisa terjadi mereka yang paling akhir, bahkan yang ketika mengetuk pintu itu tidak dibuka oleh Tuhan. Ini satu cerita lagi saudara, hari ini tentang Yohanes Pembaptis. Hari itu Yohanes Pembaptis yang hebat, yang luar biasa, pengkhotbah yang dahsyat itu, yang khotbah di padang gurun. Ada ribuan orang mendengar dia bertobat dibaptis. Bahkan ahli Taurat, orang Farisi datang pada dia, orang-orang berdosa datang antri di padang gurun, dan dia dilayani, mereka dilayani, dan mereka bertobat hari itu dan percaya kepada Tuhan Yesus lewat Yohanes Pembaptis. Hamba Tuhan besar ini, nabi Tuhan yang besar ini, dia begitu luar biasa. Tapi satu kali terjadi, Alkitab berkata di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Tapi sebuah keadaan membuat hari itu orang yang hebat itu terpenjara. Nabi yang hebat itu terpenjara hari itu. Dan apa yang dibuat di penjara? Dia tidak bisa khotbah lagi seperti di padang gurun. Dia tidak lagi lihat lagi di penjara ada orang bertobat. Dia tidak lagi lihat lagi orang-orang datang memberi diri dibaptis. Sebab hari itu dia sedang di dalam penjara. Dan itulah saat yang paling berat buat Yohanes Pembaptis. Orang yang hebat itu. Di sana dia cuma mungkin duduk dan tidak berbuat apa-apa. Tiba-tiba dia berpikir, untuk apa aku ada kalau ujungnya cuma aku di tempat ini dan tidak lagi berguna. Di sana dia berhenti. Tapi dia mendengar dari penjara tentang pekerjaan Kristus yang sangat besar, yang sangat ajaib.
Dia melihat Tuhan Yesus menobatkan orang. Orang buta dicelikan, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Dan pada orang-orang berdosa diberikan kabar baik dan mereka dilepaskan. Tapi dia sendiri sedang dipenjara. Pertanyaannya hari ini, apa yang sedang memenjarakan hidup saudara? Mungkin hari ini kita semua ini orang bebas, bisa melayani kemanapun. Tapi ada penjara yang mengerikan. Bukan yang dari besi, tapi penjara yang sedang memenjarakan pikiranmu dan hatimu. Yang kau berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hidupku cuma ini, cuman inilah. Inilah memang keadaanku dan nasibku. Memang seperti aku tinggal di desa, memang harus menderita, tidak punya apa-apa, dan tidak ada pelayan yang besar, cuma dengan sangat kecil, cuma ini. Dan tiba-tiba penjara di pikiran dan hatimu itu sedang memberikan kotak dalam hidupmu. Dan tiba-tiba kau berkata, gak bisa apa-apa lagi aku, ya cuma ini. Dan tiba-tiba ada pendeta-pendeta yang berkata, kau merenungi nasibmu dan berkata, memang seperti inilah aku, memang seperti inilah hidupku. Tapi tidak, saudara. Sebenarnya kau harus menembus penjara-penjara hidupmu, amin. Semua cara berpikir yang sedang membatasi hidupmu. Sebab aku percaya, saya percaya Tuhan ingin memakai kau dengan cara yang dahsyat, yang luar biasa, amin. Engkau harus punya kekuatan dalam rohmu. 3 hari ini Tuhan sedang memberikan kuasa, otoritas, impartasi yang kuat untuk kau menjebol setiap pintu-pintu penjara, amin. Dan kau keluar dan mengalami terobosan dalam hidup dan pelayananmu. Firman Tuhan diberikan begitu banyak. Kalau kau bersatu, ekonomi yang berat, yang sukar, persembahan yang sangat kecil, Tuhan bisa buat mujizat, amin. Kalau kau bersatu dan mau bertobat dengan istrimu bersatu, saya percaya semua penjara ekonomi yang berkata kamu gereja miskin, kamu pendeta miskin, akan dijebol oleh Tuhan, amin. Dan kau akan mengalami terobosan yang dahsyat. Saudara bersyukur, ada firman-firman yang keras, firman pengajaran yang menembus. Saya diberkati kok saudara. Dan saya percaya setiap firman disampaikan itu seperti sedang menjebol setiap penjara-penjara hidupmu, amin. Dan saya berdoa saudara pulang tidak ada lagi penjara yang memenjarakan hidupmu, amin. Engkau akan terobos semua penjara itu dan kau akan jadi orang-orang yang bebas. Di tempat itulah, di tempat penjara itu, tiba-tiba Yohanes dia suruh muridnya, kamu pergi tanya kepada Yesus yang sedang mengerjakan pekerjaan besar itu. Tanya pada dia, apakah kau Mesias atau bukan? Saudara, di tengah kondisi yang berat itu, tiba-tiba Yohanes, orang yang disebut menyiapkan jalan bagi Tuhan, hatinya goyang, saudara. Hamba-hamba Tuhan, bisa nggak hati kita goyang? Bisa nggak? Bisa nggak iman kita ini goyang? Bisa, saudara. Tidak ada orang yang cukup kuat mempertahankan imanmu selain Tuhan yang menolong kau menjaga imanmu tetap kuat. Ada banyak hal yang bisa menghantam hidupmu dan membuat goyah di dalam. Nabi besar ini, Tuhan Yesus sebut ini nabi terbesar. Hari itu goyang hatinya. Dia berkata pada muridnya, tanya, apakah dia Mesias? Apakah kurang bukti, saudara? Yohanes ketika masih dalam kandungan dan ketika Maria datang, Elisabet ketemu dengan Maria, dia bayi dalam perutnya Elisabet, Yohanes melonjak karena dia tahu ibu dari juru selamat Mesias sedang bertemu dengan dia. Dan dia di dalam kandungan, sejak dalam kandungan ini orang sudah hebat, amin. Dan dia kelahirannya dinubuatkan, ini anak mujizat, sebab ayah dan ibunya sudah terlalu tua, mandul. Tapi anak ini lahir. Kurang apa, saudara? Sejak di kandungan ada janji yang hebat, saudara. Tapi janji Tuhan yang hebat dalam hidupmu tidak menjamin kau jadi orang hebat kalau kau tidak berjuang sungguh-sungguh, amin. Saudara, hari ini semua kita harus berjuang. Jangan dengarkan cuma nubuatan, oh bernubuat bagus nubuatannya, janjinya bagus, dan engkau santai. Tidak bisa. Bahkan setiap janji, nubuatan yang hebat yang pernah turun dalam hidupmu, kalau tidak disertai dengan sebuah perjuangan dalam hidupmu, maka semua janji itu bisa gugur.
Sebab saudara tahu, setan akan kerja keras untuk orang-orang yang punya nubuatan panggilan yang besar. Setan akan menyerang, menghancurkan dia, supaya semua janji Tuhan gugur. Di dalam kandungan, orang ini dapat yang besar. Dan Tuhan ngomong pada dia, Mesias, siapkan jalannya. Dan Yohanes tunjuk Tuhan Yesus ketika datang di satu kota kali, inilah ada domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Amin. Dia yang mengucapkan anak domba Allah yang akan jadi Mesias penebus. Apa kurang? Dan Yesus datang di sungai Yordan, memberi diri baptis. Yohanes berkata, aku tidak layak baptis kamu. Tuhan Yesus berkata, untuk menggenapkan firman, aku harus dibaptis. Dan Yohanes baptis Tuhan Yesus. Dan apa yang dia lihat, Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Dan langit terbuka, ada suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya mau tanya, kurang apa? Kurang apa, saudara? Tuhan sudah buktikan semua ini Mesias. Dia tanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Kenapa? Ada yang goncang di dalam hati Yohanes. Di dalam hati Yohanes. Ketika murid-murid Yohanes tanya pada Yesus, Tuhan menjawab dia, ayat 4, pergi, katakan pada Yohanes, kamu lihat orang buta, apa kurang? Buta dicalikan, mati dibangkitkan, orang timpang disembuhkan, apa kurang? Pergi kasih tahu dia bahwa akulah sang Mesias itu. Ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Garis bawahi ayat 6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini ucapan Tuhan Yesus jadi warning, peringatan buat semua kita. Sebab kita bisa dikecewakan. Dan tiba-tiba engkau tolak Tuhan Yesus sebab engkau alami kekecewaan. Pak Victor, pernah kecewa kan? Pernah. Saya masih manusia. Pak Victor, pernah mengalami down hatinya? Pernah. Satu kali saya nggak punya rumah, saudara. Waktu itu saya kontrak rumah. Dan hari itu kontrak rumah saya habis. Kontrak rumah saya habis. Dan saya diajar, kalau ada persoalan apapun, tutup mulut. Gak usah ngomong sama orang-orang, tutup mulut. Sampai hari ini saya pegang pelajaran itu. Apapun yang saya hadapi, saya tutup mulut, tidak pernah ngomong. Kontrakan rumah saya habis, saudara. Dan hari itu tinggal 2-3 bulan. Lalu Tuhan, gak ada uang. Kalau aku disuruh keluar dari rumah ini, aku malu loh Tuhan. Dan saya bergumul. Di tengah pergumulan yang berat itu, saudara, selalu ada saja bisikan-bisikan setan yang datang, saudara. Dan ada orang datang sama saya berkata gini, pendeta, gerejamu besar sekali kan? Oh, besar gereja, saudara. Yang Pak Hedi cerita 11.000 tempat duduknya, besar. Dan dia berkata, gereja besar, hamba Tuhan yang gak dikasih rumah. Apa itu? Saudara, itu perkataan mengiritasi saya, nembus, masuk. Loh, kenapa dia bicara di saat saya punya persoalan? Saya tahu waktu terbaik. Kalau saya punya rumah, semua baik, dia tidak akan bicara itu, saudara. Dia bisa bicara tepat ketika sedang bergumul, gak punya uang untuk kontrak rumah. Dan orang datang, pendeta gak punya rumah, dan pendetamu juga gak ngurusin kamu. Kamu gak dikontrakin rumah, gak dibeliin rumah. Pergi orangnya. Masuk satu. Orang kedua datang lagi. Orang gereja lain berkata, apa ini? Pendeta, aku yang tolong dia, tidak ditolong pendetanya sendiri. Saudara, kenapa saya 2 orang datang tiba-tiba di sana, dan tiba-tiba itu masuk dalam hati saya. Nah ini, saudara, sebuah trap, jebakan
Dia pasang di depan kita. Hari itu ada sebuah pilihan buat saya. Menjadi kecewa. Aku nanya nih kau Tuhan, kenapa cuma urusan rumah kau udah ngurusin aku Tuhan? Saya bisa protes, saya bisa marah, saya bisa kecewa dengan Tuhan. Ini kan hal kecil Tuhan, kau bisa buat. Kenapa kau tidak tolong aku? Tapi hari itu saya memilih Tuhan. Aku tidak tahu semua ini. I don't understand. But I trust you. Aku tidak tahu Tuhan. Tapi kau percaya kepadamu. Satu malam saya tidak bisa tidur saudara. Saya gelisah. Dan pagi hari saya bangun. Satu pertanyaan bagus dari Tuhan bertanya pada saya. Kenapa kamu gak bisa tidur? Saya bilang Tuhan, kau tahu kan? Rumah mau habis, gak ada uang. Dan dia berkata bagus. Apakah pagi ini uangnya datang? Saya bilang enggak Tuhan. Kalau uangnya tidak datang, kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu gelisah? Oh iya betul. Saya sepanjang malam gak bisa tidur. Uang tidak datang pada pagi hari. Perkataan Tuhan itu saudara membangkitkan iman saya. Berkata Tuhan, aku tidak mau takut dan khawatir. Aku mau percaya kepada-Mu. Dan saya tidak bicara pada siapapun, termasuk pendeta saya hari itu, bahwa saya sedang tidak punya duit dan akan diusir dari rumah itu. Tapi yang hebat adalah Tuhan. Detik saya mengubah sikap hati saya, tiba-tiba ada orang datang berkata, Pak Victor, kamu perlu rumah? Kamu pakai rumah. Aku pindah ke rumah baru dan rumahku kosong. Kamu masuk ke rumah itu. Gak usah bawa perabot. Karena itu rumah sudah lengkap semua isinya. Dan saya mau sama istri saya, kita pindah. Dan saya masuk ke rumah itu saudara. Saya gak usah bawa barang-barang saya dari rumah lama. Semua sudah penuh dengan perabot. Tinggal bawa baju. Saya masuk ke rumah itu. Tidak perlu duit. Dia langsung siapkan rumahnya. Dan masalah saya selesai. Setan memberikan jebakan. Tapi pandai-pandailah menghindar semua jebakan yang Tuhan katakan. Kekecewaan dan menolak aku. Sebab setiap kali kita kecewa dengan keadaan kita hamba betul selalu akan tembak Tuhan. Betul? Keadaanmu tidak baik, kau kecewa, dan pasti ujungnya kau marah sama Tuhan dan kau tolak dia. Karena kau udah menolak aku Tuhan. Kayak Yohanes. Keadaan itu membuat dia kecewa dan dia menolak Tuhan. Kecewa. Saudara, apa itu kata kecewa dan menolak? Bagus saudara. Artinya perangkap. Artinya perangkap. Ini kata artinya perangkap. Jadi setiap kali engkau sedang kecewa, ada sebuah perangkap yang setan sedang buka dalam hidup saudara, supaya engkau masuk dalam perangkapnya. Dan hari itu engkau kalah dan engkau gagal. Dan Tuhan ngomong di sini, setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara pada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apa kamu pergi kepada gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Yohanes, Yesus ngomong, sedang seperti bulu. Apa itu bulu? Seperti rumput ilalang yang digoyang kian kemari, tergantung anginnya. Betul? Rumput ilalang itu kalau angin berhembus ke sana, dia akan ke sana. Betul? Angin ke sana, dia ke sana. Ini orang hatinya lagi diombang-ambingkan oleh keadaan. Kalau keadaannya baik, dia bersuka cita bersyukur. Kalau keadaan sedang gak baik, dia sedang ngomel marah. Saudara, dalam hidup kita sama, betul? Kadang-kadang kalau keadaan baik, persembahan banyak, banyak sekali persembahan. Oh, kita berucap syukur, oh kita senang. Begitu kadang-kadang persembahan menurun di gereja, kita langsung terpengaruh oleh keadaan. Hati kita ini terpengaruh oleh yang di luar. Tapi kalau engkau memutuskan Tuhan, aku tidak mau kecewa dengan keadaan, dengan apa yang ada, tapi aku memilih untuk percaya kepadamu, maka Tuhan akan bisa membuat mujizat dalam hidup saudara. Memang hamba Tuhan itu hidupnya selalu pakai iman. Betul? Hidupnya selalu pakai iman, jujur. Kalau Pak Benny pengusaha, dia pakai iman juga sih, ya kan? Tapi dia lebih enak sih, ya kan? Dia harus kerja keras gitu, oke. Tapi kita hamba Tuhan kan, kita gak kerja, ya kan?
Kadang-kadang banyak kita yang gak kerja. Kemarin Pak Beni bagus share, kalau kamu di desa di mana, ayo sambil kamu pelayanan kerja gak apa-apa. Kadang-kadang ada hamba Tuhan yang gak punya kerjaan lain, cuman melayani, mengandalkan iman, saudara, mengandalkan persembahan mungkin yang ada. Dan tiba-tiba kau tahu Tuhan, ini gimana persoalan ini? Hidup kita oleh iman kadang-kadang di desa-desa ini, ya kan? Mau tidak mau, hatimu harus kuat dan tidak gampang terombang-ambing oleh keadaan. Di hari pertama saya khotbah, jadilah punya iman yang kuat, supaya lewat iman yang kuat kita berkenan atau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau kau bisa menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan memberikan banyak mujizat, keajaiban dalam hidup saudara. Yang dia inginkan, jangan kecewa dan menolak Tuhan. Jangan kecewa dan menolak Tuhan. Hari itu Yohanes dalam kondisi yang sangat sukar dan berat, saudara. Kenapa? Kecewa. Hari ini hati-hati dengan jebakan kekecewaan. Ada banyak bisa buat kecewa kita. Sepanjang hari ini tentang keluarga, betul? Pasanganmu, keluargamu, keuangan, jemaatmu bisa membuat saudara kecewa. Dan pendeta adalah orang yang paling gampang dikecewakan. Amin. Amin Pak, amin. Pendeta orang yang gampang dikecewakan. Kenapa? Sebab kita berpikir kita ini orang baik-baik, betul? Karena kau merasa baik, kita gampang dikecewakan. Saya juga termasuk orang gampang dikecewakan. Saya menolong orang-orang di kampung, memberikan beasiswa. Dan satu kali ada orang tua yang kami sedang tawar-menawar beasiswa. Dia ngomong sama saya, Pak, anak saya 3 mau sekolah di sini. Oke, sekolah. Dan orang tua itu tawar. Kami kasih harga yang sangat murah, cuma 50.000. Uang sekolahnya itu murah banget kan? 50.000 untuk uang sekolahnya. Setelah ngomong itu, selesai 50.000 ya Pak. Ya, tiba-tiba dia ngomong, pendeta tidak punya kasih, dia pengen gratis. Di depan orang saya dikatakan, ayo pendeta tidak punya kasih. Kalau saudara gimana perasaanmu? Aku sudah kasih harga murah, 50.000 bayar uang sekolah kan murah, harga sekian ratus ribu. Dia ngomong sama saya, pendeta tidak punya kasih. Saudara, itu hati saya marah dari situ. Kurang ngajar ini orang tua. Saya akan keluarkan anak dari sekolah karena saya berhak. Nah itu loh, saya berhak. Saya sudah baik dan saya berhak mengeluarkan anak ini. Sepanjang malam itu muncul di sini, saya keluarkan anaknya. Tapi malam itu saya dengar suara Tuhan halus di hati saya. Pertanyaannya bagus. Siapa yang salah? Anaknya atau bapaknya? Bapaknya Tuhan. Kenapa kamu keluarkan anaknya? Saudara, kalau Tuhan itu dia kasih pertanyaan hebat selalu. Yang salah siapa? Apakah anaknya salah? Tidak Tuhan. Anaknya cuma diam, tidak marah, tidak ngata-ngatain saya. Bapaknya yang kamu keluarkan harusnya bapaknya dari sekolah, bukan anaknya. Saya bertobat. Bertobat Tuhan, ampuni. Kenapa saya kecewa? Saya merasa baik. Saya merasa baik. Sudah tolong dia. Dan dia nyakiti saya. Kecewa. Bapak pendeta, Ibu pendeta, kalau kau merasa baik, itu bahaya dalam hidupmu. Tidak ada orang baik, betul? Tapi kalau engkau taruh hidupmu merendah selalu, tidak merasa hebat, berjasa, baik, ketika engkau ada orang yang berlaku kurang baik, engkau tidak apa-apa, tidak apa-apa, ampuni, tidak apa-apa. Tapi perasaan berkata aku ini orang baik, itu seringkali akan mengecewakan kita, dan kau akan dibuat goyah dan kecewa. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh,
tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kekecewaan seperti batu yang sedang ingin menjegal hidup saudara. Supaya apa? Engkau jatuh. Tapi dikatakan Tuhan akan angkat engkau supaya jangan sampai engkau tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tadi Pak Benny bagus cerita di belakang. Dia berkata ada pendeta yang nyaris bercerai gara-gara uang. Nyaris bercerai gara-gara uang. Dan Pak Benny telepon, Pak Benny bagaimana ini Pak Benny? Kami punya masalah. Dan hari itu Pak Benny menolong, mengkonseling orang yang mau bercerai ini. Dan sang suami berkata, selain ini satu lagi masalah ekonomi Pak Benny. Kalau saya ditolong masalah ekonomi, selesai. Apa Pak? Ini Pak, kami dipunya masalah uang 30 juta. Kalau Bapak bisa kasih kami, masalah keluarga selesai Pak. Aduh, Pak Benny berdoa sama Tuhan, gimana ini? Dan Tuhan berkata, kirim saja. Gak usah ikut-ikut cari masalah. Itu hanya bermasalah. Ini kan Tuhan tidak punya masalah, jangan ikut-ikut mencari masalah. Ketika dia telepon Pak Benny digerakkan Tuhan dan tolong dia. Dan ketika ditolong, oke, saya mau tolong kamu. Asal kamu dengan istrimu pulih, suruh pulang istrimu. Istri telepon, mama pulang. Ada yang mau kasih 30 juta kalau mama pulang. Langsung si istri, ya papa saya pulang. Itu mujizat saudara. Ternyata bukan cuma Tuhan yang bisa menolong, uang juga bisa menolong memulihkan keluarga. Dan hari itu pulanglah sang istri. Video call, nah ya kan, dari sini perlu video call. Pulang bener kan? Disyuting suami istri, oh ya sudah pulang. Tapi puji Tuhan, dengan pertolongan jalan Tuhan itu, keluarga itu gak jadi cerai saudara, dan dipulihkan kembali. Ya kadang-kadang uang sedikit menolong saudara, tapi gak selama-lamanya. Dalam kasus itu Tuhan pakai cara itu. Tuhan punya banyak cara Pak saudara untuk menolong kehidupan kita. Tapi dia mau katakan, jangan engkau kecewa. Jangan engkau kecewa. Untuk apa kamu kepada gurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemarin? Sebab orang itu sedang goyah. Ayat 8. Untuk apa kamu pergi melihat orang berpakaian halus? Orang berpakaian halus tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia tertulis, aku menyuruh utusan yang mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di depanmu. Aku berkata kepadamu, ayat 11 perhatikan. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Ini warning lagi. Yang tadi dia kecewa, jangan kecewa dan menolak Tuhan. Peringatan satu lagi. Dia orang terhebat yang dilahirkan, tetapi dalam kerajaan surga, orang yang paling kecil di kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kenapa? Kan dia orang hebat Tuhan, orang luar biasa. Kenapa dalam kerajaan surga orang yang terkecil? Sebab di kerajaan surga ada ranking saudara. Jadi saudara jangan pikir di kerajaan surga semua sama rata, semua enggak. Di kerajaan surga orang yang bersungguh-sungguh hati cari Tuhan, melayani Tuhan akan dapat sebuah kedudukan yang lebih tinggi. Orang yang asal cari Tuhan rendah bukannya, enggak sama. Kalau sama kita sembarang aja saudara hidupnya. Enggak. Di kerajaan surga ada banyak level. Orang yang sungguh-sungguh, bahkan Alkitab akan didudukan di tahta memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Betul? Hari ini kejar, inginkan Tuhan, aku pengen cinta engkau, aku pengen melayani engkau sungguh-sungguh dengan engkau. Dan dikatakan yang paling rendah. Tapi Yohanes lebih rendah dari itu. Kenapa saudara? Kecewa, menolak Tuhan. Dan sesungguhnya saudara, Yohanes Pembaptis nyaris gagal. Saya banyak karena saya tuh ngeri loh saudara, ngeri.
Bagaimana mungkin Tuhan, seorang nabi yang hebat, seorang yang menyiapkan jalan bagi Tuhan, bisa hampir saja gagal. Karena hampir gagal nih. Karena dia kecewa dan menolak Yesus tuh. Begitu dia kecewa menolak Tuhan Yesus, dia gagal. Betul? Sebab orang yang terima Tuhan Yesus itu yang selamat, saudara. Tapi kalau dia menolak, dia akan gagal, tidak bisa masuk, saudara. Makanya dia akhirnya masuk, tapi tempat yang paling kecil, hampir gagal. Orang yang menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Firman hari ini berkata, prepare. Dari pagi-pagi ngomong, siapkan jalan bagi Tuhan, betul? Siapkan jemaatmu untuk menyambut Tuhan, betul? Jadi saudara adalah orang-orang yang hari-hari ini sedang disiapkan untuk menyiapkan jalan bagi umat Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudaralah orang yang diberikan firman, diurapi Tuhan, menyiapkan. Tapi jangan sampai saudara, kita ini orang-orang yang diurapi, yang dipakai Tuhan, nanti kita nyaris gagal. Karena dalam pelayananmu engkau kecewa dan kau menolak Tuhan. Ngapain aku jadi pendeta, menderita, susah dan kecewa dan kau menolak Dia, saudara. Jangan sampai kita jadi seperti ini. Itu yang menyebabkan Yohanes Pembaptis nyaris. Tapi endingnya dia selamat masuk surga. Kenapa saudara? Tuhan baik. Di akhir hidupnya di penjara itu saudara, satu kali Herodias ngomong sama suaminya Herodes, aku minta kepala Yohanes. Anaknya Herodias datang ke ibunya, ibu minta kepala Yohanes. Dalam pesta itu Yohanes dipenggal dan dia mati. Mati sebagai apa? Martir. Mati sebagai martir. Orang yang mati sebagai martir itu adalah sebuah ranking kematian yang sangat tinggi. Mati karena Tuhan, betul? Betul, dia sedikit kecewa, mempertanyakan. Tapi kematiannya sebagai martir itu kematian yang sangat luar biasa. Sebab dia mati bagi Tuhan. Itu yang membuat orang ini akhirnya selamat, saudara. Amin. Tuhan tetap punya cara menolong orang ini, dan orang ini selamat. Karena itu warning buat kita semua, orang-orang yang sedang menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Perhatikan hatimu, jangan sampai engkau menjadi kecewa dan engkau menolak Dia. Jangan sampai engkau kecewa dan engkau menolak Dia. Ada kisah di Alkitab tentang Samuel yang disuruh datang ke rumah Isai. Urapi anak-anak Isai, aku ingin jadikan mereka raja. Jadikan mereka anak-anak raja. Hari itu Samuel berkata, oh ini orangnya, yang hebat-hebat, yang besar-besar. Enggak. Tuhan berkata masih ada satu, bukan yang ini. Samuel salah. Alkitab berkata sebab aku menolak mereka. Dan Tuhan pilih satu orang yang bernama Daud, yang kecil itu. Jangan sampai kita ini ditolak sebab kita kecewa kepada Tuhan. Amin. Itulah terus yang Tuhan ngomongin, hati-hati. Hati-hati, peringatan. Jangan sampai ada orang yang kecewa dengan Tuhan. Kita hamba Tuhan, kita akan terus dalam hidup kita mengalami banyak pengalaman. Tapi kalau engkau ini mau percaya pada Tuhan, Dia akan bisa membuat banyak mujizat keajaiban dalam hidup saudara. Amin. Saya mau bersaksi saudara, minggu lalu saya dapat mujizat luar biasa dari Tuhan. Ketika sedang melewati proses Tuhan, tidak enak saudara. Karena saya ini sekian waktu lalu, 2 tahun lalu disuruh Tuhan beli rumah. Disuruh Tuhan beli rumah. Kalau saudara disuruh Tuhan beli rumah, senang gak? Oh senang. Saya sudah punya rumah saudara. Rumah saya kecil, 100 meter besarnya. Gak besar rumahnya, 100 meter. Bu Devi itu penasaran sama rumah saya yang 100 meter. Dia berkali-kali ngomong sama saya, Pak Victor, aku mau ke rumahmu.
Saya bilang no. Kenapa saya bilang tidak? Saya itu malu, saudara. Rumah saya kecil, sederhana, saudara. Saya malu. Dia berkali-kali tanya, Pak Victor, ke rumahmu yuk. Saya bilang gak bisa, Bu. Jauh, saya rahasiakan. Bukan karena saya gak mau, saudara. Jujur, saya itu malu. Rumahnya kecil, sederhana, sedikit jelek lagi. Tapi saya bersyukur dengan rumah itu, saudara. Sebab Tuhan yang kasih rumah itu buat saya sekian tahun yang lalu. Bersyukur. Dan satu kali Tuhan berkata, beli rumah lagi yang baru. Saya bilang tidak, Tuhan. Kenapa saya bilang tidak? Jujur, saya malas beriman. Itulah hidup kita. Sebab kalau dia berkata beli rumah baru, itu belum tahu, belum tentu dia kasih duitnya. Dan dia bilang beli. Saya bilang, Tuhan, aku malas beriman, saya gak mau. Dan saya tidak mau pergi cari rumah. Gak mau. Karena saya tahu ini pasti ini perjalanan iman lagi. Saudara, banyak hamba Tuhan yang kecewa dan lelah dengan perjalanan iman. Tiap kali pengen apa? Harus beriman. Pengen ini harus beriman. Dan kok capek? Di sini saya tahu ada banyak hamba Tuhan yang capek dengan beriman, betul? Dan kau berkata, pret mungkin dengan iman. Ngapain beriman? Lebih enak, lebih gampang. Ada orang kaya kan sedikit selesai masalah saya daripada saya beriman. Saudara, banyak orang kehilangan iman. Tuhan Yesus ngomong, apa kalau aku datang ke dalam dunia ini, yang kedua kali aku pasti menemukan orang beriman. Dia sampai pertanyakan itu, saudara. Dan saya jujur, saya ngomong, Tuhan, aku ini capek beriman. Lu saudara, betul, saya berkali-kali beriman dan berhasil, saudara. Tapi saudara pikir dari percaya sampai jadi itu susah bos prosesnya. Susah bos, gak langsung. Dapat ini deg-degan bos. Bisa bayar gak? Bener. Ketika gedung kantor, terus gedung sekolah, panti asuhan suruh bangun Tuhan dengan uang tidak ada di kas. Apakah deg-degan? Deg-degan, takut. Jadi gak ya? Jadi gak ya? Melewati proses, akhirnya jadi. Akhirnya jadi sih, saudara. Tapi ketika melewati, takut ya? Deg-degan gak? Deg-degan. Dan saya benci dengan perasaan itu, saudara. Saya benci. Saya juga kalau bisa, datanglah uang, selesai semua. Saya tahu semua di sini pengen yang sama kan? Kalau bisa semua selesai, ada uangnya langsung. Tapi bukan kita Tuhannya. Kan dia Tuhannya yang berhak atur. Dan dia berkata, kamu cari rumah. Saya gak mau. Sampai Tuhan cari gara-gara. Dia buat perumahan saya banjir terus. Saya itu ya kalau keluar rumah harus pakai sepatu boot segini. Lewat di atas air. Bukan berjalan di atas air, berjalan di dalam air. Beda. Kalau Petrus di atas air, saya di dalam air segini. Lewat. Mau ke kantor, pas musim hujan banjir, mau ke gereja banjir, sepatu boot terus pakainya. Di situ saya tahu, dia sedang bicara. Orang keras kepala, saya kirim banjir. Saudara mungkin orang lebih baik daripada saya keras kepala. Lu diomongin Tuhan gak mau. Setelah banjir terus, baru saya sadar, oke Tuhan, saya mau tahan. Dan saya cari rumah. Saya lihat di perumahan-perumahan, wah lumayan harganya. Miliar semua. Aduh Tuhan, gak ada. Dan uang gak datang, saudara. Kalau uang datang saya langsung beli. Gak ada. Sampai saya putus asa, selesai. Saya berhenti mencari rumah. Kan harganya terlalu mahal. Saya bilang, Tuhan, aku udah cari rumah dan harganya mahal dan gak ada duitnya. Selesai. Dan saya kembali nganggur di rumah. Gak mau cari lagi. Karena toh percuma gak ada uang. Sampai seorang teman datang ke rumah. Pak Victor, ada tanah bagus. Dan jadi kok lihat, ya sudahlah, saya lihat saja. Ya bagus ya. Harganya sekian Pak. Aduh, uang juga gak ada. Tapi saya belajar percaya pada Tuhan hari Tuhan. Ini uang tidak ada. Tapi aku mau melangkah dengan iman Tuhan hari ini. Walaupun uang tidak ada. Apa yang saya buat, saudara? Saya jual mobil saya. Ada sedikit uang di tabungan saya ambil, semua saya kumpulkan segenap kekuatan, tetap tidak cukup. Gimana ya Tuhan?
Tapi setelah saya melangkah itu ke notaris, puji Tuhan, ada uang, bisa bayar tanah, selesai. Saya dapat sertifikat. Dan dalam 3 bulan saya bisa melunasi tanah itu, saudara. 3 bulan dapat sertifikat. Tapi saya kan gak bisa tinggal di atas tanah tuh, saudara. Ya kan? Saya kan gak mungkin tinggal di atas tanah. Saya mesti membangun tanah itu. Dan hari itu sudah Tuhan, terima kasih, mujizat pertama sudah terjadi. Tapi aku perlu yang kedua, membangun rumah ini. Bagaimana cara membangunnya? Saya pergi bank, istri saya pergi bank, atur KPR, ya kan? Supaya bisa membangun itu. Ketika sudah mengajukan KPR, tanya pemborong berapa? Sekian, oke. Aku sudah KPR ke bank, nanti kamu yang bangun. Ya, siap. Tiba-tiba orang yang mau bangun, pemborong berkata, Pak Victor, kamu jangan utang bank. Pendeta tidak boleh utang. Nah, terus gimana? Biarkan aku yang membangun rumahmu. Aku yang bangun rumahmu. Bayarnya gampang. Jangan. Saudara pendeta itu, saya belajar sungkan, gak pengen. Kalau kamu minjemin aku uang untuk bangun rumah ini, nanti uangmu berhenti. Karena saya tidak tahu berapa lama bisa bayar kamu kembali. Kalau di bank saya tidak sungkan dengan bank, dengan kamu saya sangat sungkan. Saya bilang gak usah. Dan dia suami mendesak, pokoknya kami bilang tidak. Sampai sekian waktu, baru akhirnya saya menerima dengan istri. Ya sudah, boleh bangun. Dibangun, saudara. Dibilang tenang, bayarnya nanti sesuai berkat Tuhan. Amin. Ada mujizat. Tapi saya ini hamba Tuhan yang sungkan, gak enak, saudara. Jemaat saya utang sama dia, gak enak hati saya. Bilang, Tuhan, tolong berkati aku supaya selesai, saya bisa cepat bayar. Desember tahun lalu saya masuk, saudara, ke rumah itu selesai. Rumahnya baru 2 tingkat, dan saya masuk. Belum selesai. Jangan tepuk tangan, gak seru. Saya masuk, saya bilang, Tuhan, ini bayarnya gimana ini tiap bulan. Tapi gini, miliki sebuah sikap hati yang benar, attitude. Kalau engkau punya pinjaman, punya utang, bayar kalau punya uang. Tiap kali berkat Tuhan datang. Saya gak pikir belanja, gak keluar negeri kemana, enggak. Saya ambil uang, saya store ke dia. Selalu tiap kali ada berkat. Selalu saya ingat, saya ini punya pinjaman dengan orang itu. Walaupun dia bilang, ini bukan pinjaman. Saya tidak akan pernah nagih kamu. Oke. Tapi tiap kali ada uang, saya kasih ke dia. Saya belajar menjaga integritas hidup saya. Ada orang yang cari kesempatan, toh gak ditagihkan, pakai aja buat yang lain, beli ini, beli itu. Tidak, saya tidak buat yang lain. Tiap kali ada uang, saya kasih ke dia. Saya bilang, Tuhan, buat mujizat. Desember saya masuk bagi Tuhan, ini lama loh bisa bayar dia. Tapi saudara tahu, minggu lalu, saudara, tiba-tiba ada mujizat terjadi. Saya minggu lalu khotbah, 2 minggu lalu khotbah di gereja. Saya berkata ada pintu yang terbuka buat kita dan gereja ini. Saya khotbah firman Tuhan dari Yesaya 60 ayat 11. Ada pintu yang terbuka, saya khotbah ayat itu. Dan ayat yang sama saya khotbah diri saya. Ada pintu terbuka. Budi Lee ngomong bagus. Khotbahkan yang engkau hidupi, dan hidupi yang engkau khotbahkan. Khotbahkan yang engkau hidupi, dan hidupi yang engkau khotbahkan. Tiap kali saya khotbah, saya tidak ngomong jemaat kok. Setiap kali saya khotbah, pertama kali yang saya khotbah diri saya sendiri. Victor, ingat, lu punya tabungan banyak, ada pintu dibuka buat kamu. Saya bilang, yes, aku percaya Tuhan. Sambil saya teriak-teriak, pintu terbuka. Saya bilang, pintumu terbuka, pintumu terbuka, pintu terbuka, pintu berkat. Dan hari Minggu itu terjadi, saya khotbah. Hari Senin ada mujizat, saudara. Malam-malam tiba-tiba istri saya berkata, yang ada orang WA aku. Dia ngomong transfer kamu katanya. Masa? Iya, cek. Saya cek, saudara. Waktu dicek, ada sejumlah uang masuk ke rekening saya. Istri saya langsung WA orangnya. Bu, maaf, di rekening suami saya ada uang masuk. Ini uang sebenarnya untuk siapa? Untuk gereja atau untuk suami saya? Tolong
kami tidak mau salah. Kalau ini buat gereja, kami akan transfer ke gereja. Kami tidak mau salah. Orang yang menjawab, kamu berdua hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Bahkan uang di rekeningmu, kamu tetap tanya, Bu, apa tidak salah transfer? Kok ke saya, bukan ke gereja? Dia berkata, kamu berdua hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan suruh saya kasih ke Pak Victor. Karena saya, Tuhan ngomong, dia punya kesusahan. Saya tidak ngomong sama-sama. Tapi Tuhan tahu. Dan malam itu saya bayarkan untuk rumah saya lunas. 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 Saya bilang, Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib. Aku tidak ngomong kepada jemaat. Pak Hengki ngomong, Pak Victor, lu jangan ngomong ke jemaat dulu ya. Takutnya dikira kamu minta-minta duit. Ya betul, saya senang sama dia. Aku tidak akan bersaksi loh. Saya bisa masuk rumah baru, bangun rumah kan harus bersaksi kan. Saya tutup mulut. Kenapa? Sebab belum lunas. Nanti dikira pendeta bersaksi, saudara saya diberkati Tuhan, saya dibangunkan orang sekian ratus juta, saya masih utang, saya mau bayar, tapi belum ada uang. Nah, bersaksi di belakang kesaksian ada apa? Udang dibalik rempeyek, udang dibalik batu. Saya tutup mulut, tidak ngomong sama jemaat. Jemaat orang-orang kaya, mereka punya banyak. Kalau saya ngomong, mungkin bisa ditolong dengan cepat. Tapi gini saudara, saya punya komitmen dalam hati saya. Tuhan, aku kan hamba-Mu, bukan hamba manusia. Aku ini hamba-Mu. Kalau ada apa-apa, aku harus datang kepada Engkau, Tuhanku. Amin. Hamba-hamba Tuhan. Nama kita ini apa? Hamba Tuhan. Pertama yang harus tahu persoalanmu dan pergumulanmu adalah Tuhanmu. Dan dia akan bertanggung jawab kepada hidup kita semua. Sebab kita ini adalah hamba-Nya. Dia Tuhan kita. Saya cuma ngomong, Tuhan, Engkau tahu persoalanku. Jemaat tidak perlu tahu pergumulan pendetanya. Aku yang harus tolong pergumulan jemaat. Tapi jemaat tidak usah tahu pergumulan pendetanya. Biar antara kita berdua saja. Dan saya bicara pada dia, kau yang tolong aku. Dan dalam 9 bulan dia selesaikan dengan sangat ajaib. Saya pikir tidak mungkin akan cukup lama. Tapi tahukah saudara, kalau engkau percaya pada Tuhanmu ini dan kau tidak kecewa pada dia, dia bisa membuat mujizat dalam hidupmu. Amin. Dia bisa buat mujizat. Saya punya begitu banyak cerita keajaiban yang saya tidak pernah cerita pada manusia dan orang tentang pergumulan saya. Tapi di tempat secret place, di tempat rahasia, saya bicara pada Bapa saya. Tuhan, kau tahu keadaanku, engkau tahu. Dan dia yang bicara pada banyak orang. Dia pakai banyak cara untuk menolong hamba-Nya ini, supaya saya tertolong. Saya bisa ambil banyak fasilitas di gereja. Ada banyak uang di gereja. Berarti kan, ini uang Tuhan, bukan uangku. Saya ambil secukupnya untuk saya bisa makan dan sekolahkan anak saya. Sisanya tidak ada. Setiap bulan saya hanya gajian untuk saya bisa makan dan anak saya sekolah. Pak, kan gereja besar, Pak. Itu uangnya sangat banyak. Ya. Tapi saya memutuskan aku bukan hamba uang. Aku hamba Tuhan. Aku hamba Tuhan dan bukan hamba uang. Saya mendisiplin diri saya sendiri. Jadi orang yang takut akan Tuhan dan tidak sembarangan dengan setiap persembahan yang Tuhan tahu. Di situ saya tahu saya jadi orang yang dipercayai Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan,
di khotbah saya hari pertama bagus, dan dia memberikan sesuai ukuran imanmu dia beri. Tapi kalau engkau dipercayai Tuhan, yang sedang dia berikan unlimited, tanpa batas, limitless, yang dia berikan dalam hidup saudara. Amin. Amin. Jadilah orang yang dipercayai Tuhan. Amin. Jangan kecewa menghadapi apapun juga. Jangan kecewa. Kuatkan, teguhkan hatimu, dan kau akan berhasil. Amin. Yosua pernah sedih dan mungkin kecewa karena janji Tuhan membawa Israel masuk tanah Kanaan. Di tengah jalan Musa mati. Yosua paling terpukul dan mungkin dia kecewa dengan Tuhan. Kenapa dia mati Tuhan? Musa takut, kecewa, campur jadi satu. Sampai Tuhan berkata, Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. Mungkin perkataan yang sama cocok buat semua kita yang hadir hari ini. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kadang-kadang tidak ada yang bisa memberikan kekuatan buat engkau. Kadang-kadang engkaulah yang harus menguatkan dirimu sendiri. Amin. Ada saat-saat saya takut. Ada saat-saat saya gentar. Dan tidak ada yang tahu keadaan saya. Cuma antara saya dengan Tuhan. Tolong hamba-Mu Tuhan, melewati jalan ini Tuhan, supaya aku bisa sampai ke ujung dengan sebuah kekuatan. Kuatkan, teguhkan hatiku. Yosua yang mungkin takut, gentar, dan kecewa, Tuhan berkata, Yosua, seberangi Yordan. Seberangi Yordan. Dia takut sebab dia masih muda, tidak punya pengalaman seperti Musa. Seberangi Yordan. Dia tidak tahu bagaimana cara menyeberangi Yordan dengan membawa hampir 2 juta orang menyeberangi Yordan. Tapi ketika dia datang ke Tuhan dan tidak ada orang yang menolong Yosua, cuma dia sendirian. Tapi bagus saudara, sendiri itu selalu bagus. Karena kau tidak bisa mengharapkan orang lain antara engkau dengan Tuhan. Amin. Sendiri itu bagus. Tidak bisa minta tolong orang. Kita dan Tuhan. Saya pernah melewati sendiri saudara. Ketika menjadi misionaris di satu negara, di Palau. Baru 1 minggu masuk ke negara jadi misionaris. Saya, istri saya dan anak saya umur 3 tahun masuk ke negara itu. Bahasa Inggris saya nggak bagus, Inggris saya masuk ke sana. Dan apa yang terjadi? Satu kali istri saya gak enak perutnya, pergi ke rumah sakit di sana, diperiksa dokter, perutnya di USG diperiksa, dan dokter berkata, kamu hamil dan ada cairan di sekitar kandungan, dan bayi itu bukan di kandungan, di luar kandungan, di salurannya. Dan dokter berkata, sewaktu-waktu pecah dan kamu akan mati. Saudara, saya di luar negeri jadi misionaris, datang untuk melayani Tuhan. Kenapa terjadi di luar negeri? Kalau di Indonesia, saya punya banyak teman dan jemaat yang bisa tolong saya. Tapi hari itu tidak ada yang bisa tolong saya. Saya jauh di luar negeri. Dan dokter berkata, sewaktu-waktu bisa pecah dan kamu mati. Mau ngapain saudara? Hari itu saya takut. Ini saya tiba-tiba telepon, kamu cepat ke rumah sakit. Dokter berkata jangan pulang. Saya berkata, dok boleh gak saya pulang ke Indonesia? Dibilang kamu terbang di pesawat, pecah, mati di pesawat. Gak ada pilihan saudara. Dan hari itu juga dioperasi saudara. Kacau, baru seminggu datang ke negara orang. Harus melewati dengan biaya yang sangat besar di luar negeri. Uang kami gak seberapa saudara. Tapi saya tahu hari itu, saya gak pernah bisa lupa. Di apartemen itu, dengan anak 3 tahun, saya cuci piring. Dan saya tahu, di
Di saat saya sendirian Tuhan, I don't understand. Aku tidak tahu Tuhan. Saya rasa ada hadirat Tuhan yang turun dari kepala saya ngalir. Hadiratnya turun di dapur itu. Saya cuci piring. Ada rasa damai sejahtera yang kuat turun. Dan dia berkata, jangan takut. Jangan takut. Cuma sepotong kata yang dia katakan. Jangan takut. Selesai saya ke rumah sakit. Dokter berkata, kami perlu darah untuk istri. Cari darah. Saya bilang, dok, di mana aku cari darah? Ini negara orang, tidak ada yang bisa tolong kami. Kami baru seminggu gak kerja bersama, tapi dia bisa bantu cari darah. Saya harus cari darah untuk operasi. Ada orang lokal berkata, Pastor, aku akan tolong kamu, cariin kamu darah. Aku ke pelabuhan ya. Saya bilang, kenapa ke pelabuhan? Gak apa-apa, aku ke pelabuhan sekarang. Ini ibu pergi ke pelabuhan. Di pelabuhan kemudian dia datang. Dan dia telepon saya berkata, aku dapat. Saya bahagia banget. Aku dapat orang yang akan nolong kamu. Memberikan darah untuk operasi istrimu. Dan ada rombongan datang saudara. Di negara itu ada satu kapal Korea yang penuh misionaris yang hari itu mendarat. Dan teman saya ini orang lokal teriak, ada misionaris Indonesia yang akan dioperasi istrinya, perlu darah, tolong. Dan orang-orang ini datang ke rumah sakit, ke tempat saya. Waktu saya ketemu, saya kaget saudara. Kenapa? Murid sekolah Alkitab saya muncul di depan saya. Beberapa murid sekolah Alkitab saya muncul. Pastor Victor, kamu di sini? Iya. Dan mereka berkata, kami hari ini baru mendarat di kapal ini. Dan kami dengar ada misionaris Indonesia yang perlu darah. Dan kami ke rumah sakit langsung. Murid saya datang di tempat itu. Saudara bayangkan, saya di negara lain. Ada kapal Korea mengangkut murid saya. Hari itu sandar di tempat yang sama. Dan dia turun, dia sumbangkan darahnya. Di situ saya lihat Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup, amin. Bahkan dia bisa kirim, dia tahu semua diatur dengan sangat sempurna, perfect plan, rencana yang sempurna. Saya pikir Tuhan, aku sendiri dan terlupakan. Tapi Tuhan berkata, you are not alone. Kamu gak sendirian. Aku bersama dengan kamu. Saudara, sendiri itu sangat bagus. Sebab kalau waktu kau berikan tempat buat Tuhan untuk datang dalam hidupmu dan pegang tanganmu dan berkata, jalan anakku. Amin. Saya sering harus sendirian. Tapi saya tahu berkali-kali tangan yang berlobang itu pegang tangan saya berkata, jalan, jalan, jalan anakku, jalan. Dan tangan yang sama akan pegang hidupmu juga hari ini. Dia berkata, don't give up, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Pertandingan kita masih panjang. Jangan menyerah. Pertandingan kita masih panjang. Jangan menyerah. Tapi dia berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dia berjanji, Tuhan kau janji pada kami, sampai kesudahan zaman kau tetap pegang kami. Dan dia adalah promise keeper, pemegang janji, amin. Kalau dia berani janji, dia pasti berani menggenapi dalam hidup kita. Saat aku sendirian, dia akan jalan dengan engkau. Yusuf sendiri di penjara. Dia tahu dia akan mati membusuk di penjara, alone sendiri. Sampai Tuhan buka pintu penjara dan angkat narapidana itu yang akan mati di penjara menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan dia beri makan seluruh keluarganya. Orang yang harusnya mati, justru dia memberikan kehidupan buat keluarganya dan seluruh Mesir. Di
penjara alone sendiri. Daud sendirian di lembah Soko menghadapi Goliat sendiri. Tidak satu pun tentara Israel menyertai dia, sendiri. Tapi Tuhan bersama dengan dia hari itu, menemani dia. Esther sendiri menghadap raja. Dia takut. Saudara pikir dia bangga? Tidak, dia takut. Kalau sampai dikatakan Pak ini dia tolak, disingkirkan. Selesai nasibnya, dia takut sendiri. Tapi ada Tuhan yang tidak kelihatan, yang dampingi Esther. Don't worry, jangan takut putriku, jangan takut. Aku akan jadi orang nomor 2 di media Persia. Don't be afraid my daughter, jangan takut Esther. Aku akan jadi orang nomor 2. Ada tangan yang gak kelihatan, yang di kitab Esther gak ada nama Tuhan. Tapi yang tidak kelihatan sedang pegang tangan anak perempuan itu. Jangan. Engkau akan menang. Engkau akan menang. Saudara, dia akan menemani hidupmu sampai engkau menang, menyelesaikan pertandingan malam. Dia akan mendampingi engkau karena engkau adalah son and daughter. Engkau adalah anak laki-laki, anak perempuannya Tuhan. Dia tidak akan biarkan engkau di tengah jalan berhenti dan engkau gagal di sana. Dia akan pegang engkau, dia pegang tanganmu sampai engkau berhasil melewati semua. Jangan takut dan jangan kecewa. Dia akan dampingi engkau. Sekali engkau bukan aku sendiri Tuhan, aku takut. Kalau engkau takut, ngomong. Aku takut Tuhan. Kalau engkau tidak beriman, ngomong Tuhan, aku tidak beriman. Kalau engkau gentar, ngomong Tuhan, aku gentar. Kalau engkau kecewa, ngomong Tuhan, aku kecewa. Dia hanya perlu kamu jujur dengan hatimu ngomong, Tuhan aku takut. Tuhan aku gak punya iman. Saya lihat baca cerita di Alkitab. Ada seorang bapak yang anaknya sakit keras dan dia sangat tersiksa. Tuhan ngomong, percaya gak engkau bahwa anakmu sembuh? Dia bilang, tolong aku Tuhan. Yang tidak percaya ini tolong aku Tuhan. Dan anaknya sembuh loh saudara. Tapi dia jujur ngomong, tolong aku yang tidak percaya ini. Saudara pikir saya itu orang hebat? Tidak. Saya bukan orang hebat. Saya seringkali ngomong, Tuhan tolong aku yang tidak percaya ini. Tolong aku Tuhan yang tidak percaya ini. Tolong aku Tuhan. Dan tiap kali saya jujur bicara hati saya pada dia. Sekali lagi dia datang. Dan dia pegang tangan saya. Mari kita berjalan lagi. Dia hanya perlu kejujuranmu bicara dari hatimu. Kapan kau terakhir kali bicara pada dia? Kapan kau bicara terakhir kali pada dia? Dan kau berani jujur dengan hatimu. Tuhan, aku kecewa. Bicara. Gak apa-apa saudara. Dia bisa mengerti. Aku takut. Dia bisa mengerti. Amin. Kita berdiri sama-sama sore ini saudara.